Halo guys, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Nah, setelah menonton video ini, aku mau ingetin nih, jangan lupa kalian like video ini, komen video ini, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa ya, enjoy for watching. Nungguin ya. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga perbuatan baik kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Sahdan Nabila. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi semester 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih efek samping dari berbuat kebaikan. Ketika mendengar istilah efek samping, pasti yang ada di pikiran kalian efek samping dari obat kan? Nah, ternyata yang memiliki efek samping itu bukan hanya obat saja. Berbuat kebaikan juga ada efek sampingnya. Bedanya, jika obat-obatan memiliki efek samping yang cenderung negatif, kalau efek samping dari berbuat kebaikan itu cenderung berhubungan dengan hal-hal yang positif. Nah, selain kita mendapatkan efek samping yang positif dari berbuat kebaikan, ternyata kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala loh, karena kebaikan itu sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Artinya, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi, gak ada ruginya tuh berbuat baik atau menjadi orang baik. Jadi, berbuat baiklah setiap harinya, karena kita tidak akan pernah tahu waktu kita untuk berada di dunia ini. Apakah berapa tahun lagi kah? Berapa bulan lagi kah? Berapa minggu lagi kah? Bahkan berapa detik lagi kah waktu kita untuk berada di dunia ini. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada. Selagi masih ada waktu, marilah kita berbuat kebaikan kepada siapapun itu, bahkan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat sekalipun kepada kita. Berbuat kepada seseorang itu wajib loh, terlebih kepada sesama muslim haruslah berbuat baik. Nah, berbuat kebaikan itu dimulai untuk diri sendiri. Contohnya memprioritaskan kesehatan kita dengan makan yang teratur, terus beribadah kepada Allah agar hati kita tenang. Selain itu, barulah kita ke keluarga kita, ke orang-orang yang berada di sekeliling kita. Seperti berbuat baik kepada orang tua, itu adalah hal yang sangat wajib kita lakukan sebagai anak. Jangan menyakiti hati orang tua, membahagiakan mereka, menuruti perintah mereka. Jika mereka butuh pertolongan, kita bantu. Karena ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, barulah kita membahas tentang apa aja sih efek samping dari berbuat kebaikan. Ternyata yang pertama itu, berbuat kebaikan itu meningkatkan kesehatan mental loh. Pada tahu nggak? Pastinya ketika kita melakukan kebaikan untuk orang lain, pasti orang itu akan tersenyum bahagia dan kebahagiaannya menular kepada kita. Nah, berdasarkan penelitian, meningkatnya kebahagiaan ternyata dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik loh. Dalam ilmu sains, rasa senang dan memuaskan yang seseorang dapatkan ketika berbuat baik itu disebabkan karena meningkatnya kadar morfin dan heroin alami di dalam otak. Kadar dopamin pun dalam otak akan meningkat, sehingga tidak heran jika kalian merasa senang ketika berbuat baik. Nah, ketika kita terbiasa untuk berbuat baik setiap harinya, otomatis itu akan meminimalisirkan perilaku buruk. Kita ketika ingin melakukan hal buruk atau perilaku buruk, maka pastinya kita akan berpikir panjang apakah kita akan melakukan itu atau tidak.
Nah, jadi jagalah diri kita agar tidak berbuat buruk untuk diri sendiri maupun orang lain. Seperti menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Karena sehabis kita menyakiti orang lain, timbullah perasaan bersalah di dalam diri kita yang membuat kita menjadi cemas nantinya. Terus, jagalah fisik kita agar tidak menyakiti fisik orang lain, karena itu juga dapat menyebabkan timbulnya perasaan bersalah sehingga kita akan menjadi cemas. Sebenarnya berbuat buruk itu tidak ada hal positif sama sekali yang kita dapat, melainkan berdampak negatif untuk diri kita sendiri maupun korban dari keburukan kita tersebut. Nah, sebenarnya berbuat baik itu tidaklah susah, hanya diperlukan rasa ikhlas agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik itu tidak harus mengeluarkan uang. Jika rezeki yang kita punya belum cukup untuk membantu orang lain, maka kita bisa membantunya dengan hal lain seperti memberikan dia semangat, memberikan dia support. Dengan selalu kita memberikan semangat, maka dia akan bahagia juga. Terus menjadi orang yang pemaaf agar tidak dendam kepada orang lain, karena jika kita dendam sama orang lain, di dalam hati kita ini kita tidak akan merasa tenang, perasaannya cemas terus. Malahan kita untung loh, karena dengan berbuat kebaikan ternyata itu menyehatkan mental kita dan fisik kita juga. Selain itu, kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melakukan kebaikan setiap harinya, maka dapat mengurangi perilaku-perilaku buruk yang biasa kita lakukan. Jadi jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan ya, karena kebaikan itu akan memberikan orang lain maupun kita hal-hal yang menyehatkan. Selain meningkatkan kesehatan mental, ternyata berbuat kebaikan juga meningkatkan kesehatan jantung loh. Berbuat baik seringkali diiringi dengan rasa emosional yang hangat. Kehangatan emosional ini memproduksi hormon oksitosin di dalam otak dan di seluruh tubuh. Hal tersebut dapat menyebabkan berbagai macam hal, namun salah satunya adalah terhadap sistem kardiovaskular. Oksitosin memicu pengeluaran zat kimia disebut dengan nitrit oksida di dalam pembuluh darah kita. Nitrit oksida ini melebar di dalam pembuluh darah dan mampu mengurangi tekanan darah. Oleh sebab itu, oksitosin juga dikenal sebagai hormon pelindung kardio, karena melindungi jantung dengan cara menurunkan tekanan darah. Jadi, sering-seringlah berbuat baik, karena kebaikan itu bisa memproduksi hormon oksitosin yang dapat menurunkan tekanan darah. Jika kalian ingin meningkatkan kesehatan jantung kalian, jangan lupa untuk terus berbuat baik. Jadi kesimpulannya adalah, jika efek samping dari berbuat kebaikan ini positif karena tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Melakukan kebaikan itu juga nggak ada ruginya. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang efek samping dari berbuat kebaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. Nah, aku mau ngingetin lagi nih, sebelum kalian keluar dari video ini, jangan lupa untuk like video ini, komen video ini, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Bye-bye.